Bayangkan Anda baru aja melek di pagi hari, tapi rasanya tubuh ini udah capek banget. Ponsel di sebelah Anda nyala, penuh deretan notifikasi yang seakan-akan nuntut untuk dibalas detik itu juga. Padahal Anda belum ngapa-ngapain loh, tapi energi rasanya udah terkuras habis. Kita kerja keras, kita gerak serba cepat, tapi kok rasanya kita jalan di tempat ya? Ini tuh semacam tamparan realitas buat kita semua. Manusia modern itu bukan kurang uang, kita ini kehilangan energi hidup. Coba dipikirin deh, ini bukan cuma soal angka di rekening bank Anda. Ini soal kelelahan eksistensial, kondisi di mana kita terus-terusan memaksakan diri di tengah kebisingan dunia, sampai akhirnya kita kehabisan nafas secara mental. Oke, mari kita selami ini lebih dalam. Pada ulasan kita kali ini, kita bakal mengeksplorasi gagasan-gagasan luar biasa dari sebuah buku yang jujur aja relevan banget sama zaman sekarang. Judulnya Rahasia Magnet Rezeki karya Nasrullah. Nah, perlu dicatat ya, pembahasan kita hari ini tuh sama sekali bukan tentang tips dan trik cepat kaya. Bukan itu. Ini lebih ke sebuah investigasi intelektual dan spiritual yang mendalam buat nyari tahu kenapa sih hidup kita seringkali terasa macet, berat, dan penuh tekanan. Di era yang diagungkan dengan kecepatan dan kelimpahan informasi ini, kita justru sering banget ngerasa kehilangan arah. Nah, buku ini hadir untuk ngebongkar habis-habisan alasannya. Bagian pertama, paradoks kelelahan di era modern. Coba deh perhatikan, ritme hidup kita sekarang tuh seolah-olah digerakkan oleh kepanikan. Tek, semuanya wajib instan. Apakah daftar gejala ini terasa familiar buat Anda? Pasti iya kan? Kita ini secara harfiah sedang hidup layaknya sebuah mesin. Kita dihadapkan pada burnout yang tiada henti, karena batas antara kerja dan istirahat udah lenyap, otak kita overthinking dalam diam, ngerancang skenario kiamat pas kita lagi nyoba tidur, belum lagi siklus dopamin layar ponsel, ngecek email kerjaan jam 2 pagi, terus rasa takut tertinggal atau FOMO pas ngeliat pencapaian orang lain, dan pastinya kelelahan ngejar validasi dari orang-orang yang bahkan jujur aja nggak peduli sama kita. Hey, kita ini manusia, bukan server wifi yang harus nyala 24 jam penuh. Mari kita lanjut dan lihat bagaimana ini semua berkaitan di bagian kedua. Ilusi kesibukan dan kekosongan hati. Kita tuh sering banget menyamakan yang namanya kesibukan dengan makna hidup. Tapi apa bener kayak gitu? Di satu sisi, coba lihat tindakan fisik kita yang bising banget. Bangun pagi-pagi buta, scrolling media sosial, ngebandingin-bandingin hidup, kerja terus-menerus tanpa henti, sibuk banget pokoknya. Tapi di sisi lain, gimana dengan realitas internal kita? Hidup justru terasa super macet dan hati kita tuh rasanya bener-bener kosong. Seolah-olah semua gerakan fisik yang kita lakuin seharian itu sama sekali nggak ngasih bahan bakar apapun buat jiwa kita. Kosong aja gitu. Nah, buku ini mengungkap sebuah fakta yang lumayan tajam. Kadang-kadang, yang ngusir kesuksesan, kelimpahan, atau rejeki itu bukan kerasnya dunia luar loh, melainkan isi kepala kita sendiri. Inilah yang disebut kekuatan penolak internal. Mulai dari rasa iri pas lihat pencapaian teman kerja, ketakutan terus-menerus kalau kita bakal gagal dan dihakimi, kebiasaan ngeluh tanpa henti soal keadaan, sampai overthinking tanpa sadar yang ujung-ujungnya nguras abis energi kita. Bahkan sebelum kita sempat melangkah. Hal-hal kayak gini nih yang bertindak sebagai tameng, nolak mentah-mentah semua peluang baik yang sebenarnya lagi nyoba mendekat ke dalam hidup kita. Dan ini membawa kita pada sebuah kutipan dari sang penulis yang menurut saya sih sangat brutal tapi sekaligus membebaskan. Manusia sebenarnya ingin dimuliakan, bukan disiksa. Coba resapi kalimat ini sejenak. Secara kodrat kita tuh pengen hidup bermartabat, damai, dan dimuliakan. Tapi prakteknya, apa yang kita lakukan setiap hari? Dengan nurutin ritme mesin yang nggak masuk akal tadi, dengan ngebiarin rasa takut dan iri ngerajai pikiran kita, secara nggak sadar kita tuh lagi nyiksa diri kita sendiri. Kita adalah pelaku utama dari penderitaan kita sehari-hari. Bagian ketiga. Pikiran sebagai magnet kehidupan. Sekarang, mari kita tarik nafas panjang sebentar dan pelankan tempo kita. Nah, yang benar-benar menarik dari hal ini adalah konsep inti dari buku ini tuh menantang doktrin modern kita selama ini. Prinsip magnet rezeki ini menyatakan kalau kelimpahan hidup itu bukan semata-mata soal kerja keras fisik sampai banting tulang. Enggak. Kelimpahan itu justru ditarik oleh energi internal dan pikiran yang kita bawa setiap harinya. Pikiran Anda itu bukan sekedar suara-suara numpang lewat di kepala ya. Pikiran itu adalah pemancar sinyal yang sangat-sangat kuat. Hubungan sebab akibat ini benar-benar mind-blowing kalau kita sandingkan antara fokus internal kita dengan realitas eksternal. Bayangin aja, kalau pikiran Anda setiap saat didominasi oleh rasa takut gagal, maka tebak apa yang terjadi. Realitas eksternal yang terbentuk adalah hidup Anda akan dipenuhi oleh ancaman terus-menerus. Otak Anda bakal selalu nyari-nyari bahaya.
Tapi sebaliknya, coba deh kalau fokus internal itu diubah jadi hati penuh syukur. Ada sesuatu yang magis secara psikologis dan spiritual yang terjadi di sini. Peluang tak terduga mulai bermunculan, pintu-pintu yang tadinya kelihatan kayak tembok tebal, tiba-tiba kebuka lebar dari arah yang bahkan nggak pernah Anda sadari sebelumnya. Jadi kesimpulannya ada di sini. Apa yang terus Anda fokuskan, diam-diam membentuk seluruh hidup Anda. Ini tuh ibarat proses arsitektur yang berjalan tanpa suara. Anda lagi memahat realitas hidup Anda lewat pikiran-pikiran kecil yang Anda izinkan masuk setiap detiknya. Kalau Anda terus-terusan fokus pada kekurangan, ngerasa capek terus, dan nyimpan kemarahan, ya Anda lagi ngebangun sebuah rumah penderitaan buat jiwa Anda sendiri. Bagian keempat, menemukan kembali kedamaian batin. Lalu, gimana dong cara kita menata ulang energi kita yang udah terkuras habis ini? Gimana caranya kita berhenti hidup layaknya mesin? Buku ini menyadarkan kita pada satu hal penting. Masalah terbesar manusia modern itu sama sekali bukan karena kurang uang, melainkan hilangnya arah batin secara mutlak. Kompas internal kita tuh rusak, error, gara-gara terlalu banyak diganggu sama ekspektasi dan rasa takut. Kita lari kencang banget, tapi kita lupa. Sebenarnya kita ini lagi menuju kemana sih? Makanya, mindset atau cara pandang kita terhadap rutinitas itu harus diubah total. Bekerja itu bukan sekedar soal ngejar target angka, KPI, atau sekedar akumulasi kekayaan. Bekerja dan beraktivitas sehari-hari itu sebenarnya adalah tentang gimana kita memposisikan dan menjaga hati kita. Logikanya gini, kalau pas lagi kerja hati Anda penuh dengan kebencian dan tekanan, Anda tuh justru lagi ngusir kelimpahan itu sendiri, nggak peduli sekeras apapun fisik Anda banting tulang tiap hari. Dan ini dengan sangat brilian mengilustrasikan posisi kita di zaman sekarang. Kita hidup di era di mana kecerdasan buatan atau AI itu super canggih, memproses segala hal dengan sangat cepat, dan punya kapasitas data tanpa batas. Semuanya, literally semuanya, bisa diotomatisasi. Tapi, coba perhatikan sifat fundamental manusia kita. Kita ini punya satu hal yang nggak akan pernah bisa direplikasi atau dipuaskan oleh teknologi secanggih apapun, yaitu kehausan yang tak tergantikan akan kedamaian dan ketenangan batin. Ketenangan itu adalah fitur eksklusif dari jiwa manusia yang sadar. Pada akhirnya, semua kerumitan dari kelelahan modern kita ini bisa dirangkum dalam satu kesadaran sederhana ini. Hidup terasa berat karena hati kita terlalu bising. Beban yang Anda rasakan itu bukan murni dari pekerjaan Anda loh, bukan dari deadline yang mepet, dan bukan juga dari kondisi ekonomi semata. Beban itu kerasa sangat menghancurkan karena ia harus dipikul oleh hati yang penuh dengan suara-suara sumbang, keraguan, dan ketakutan yang gak pernah kita redakan. Sebagai penutup pembahasan kita hari ini, saya pengen ninggalin Anda dengan sebuah pertanyaan yang mungkin bisa direnungkan secara mendalam malam ini. Di tengah hiruk-pikuk pencapaian yang terus kita kejar setiap hari, apakah kita diam-diam sedang kehilangan kekayaan pertama dan sejati yang diberikan dalam hidup kita? Yaitu kedamaian batin. Kadang jawaban yang paling kita butuhkan untuk menyelesaikan masalah hidup tuh nggak akan pernah datang dari luar. Jawaban itu cuma bisa ditemukan ketika Anda bersedia untuk duduk diam, mematikan segala kebisingan, dan berani menengok ke dalam isi hati Anda sendiri.